Bu Evi, kita mau menunggu Dwi atau mau dimulai saja karena sudah jam 9? Nah ini nggak tahu Dwi-nya ada konfirmasi nggak ke Bu Cindy? Harusnya bisa dia, harusnya. Mau ditunggu aja berarti ya? Iya Bu Cindy. Oke. Mungkin sebelum masuk ke mata kuliah magang A dan magang B yang nanti akan dibawakan dengan Bu Evi, Bu Dwi, Pak Nohan ya. Kita buka aja dulu rapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kalau pada di sini artinya pada sehat ya. Jadi mudah-mudahan sehat semua, selalu dalam lindungannya. Jadi hari ini sebenarnya agenda kita ada dua. Yang pertama sebenarnya sosialisasi mata kuliah magang A, magang B. Tapi selain itu saya ingin mungkin mengklarifikasi terkait magang kurikulum Merdeka yang juga banyak yang bertanya ke saya, terutama di lewat IMS. Di sini ada IMS nggak hadir ya? Oke. Jadi saya mau meluruskan untuk yang magang kurikulum Merdeka ini bahwa karena kan memang ini program baru ya teman-teman. Dan memang sampai saat ini aturan detailnya itu masih dibuat oleh UI. Selama ini yang mungkin teman-teman dengar dan yang sampai ke kami adalah bahwa untuk yang magang kurikulum Merdeka itu diakui sebesar 20 SKS gitu ya. Yang seperti itu yang dari Dikti. Dan waktu itu IMS sempat menanya ke saya bilang ya kalau itu programnya top down, dari Dikti sudah dirumuskan 20 SKS, maka ya kami tidak akan mengutak-atik, kami akan menerima sebesar 20 SKS. Nah, namun ternyata di aturan yang dibuat di UI saat ini dan arahan dari Dikti ternyata pengakuan SKS-nya itu ujungnya itu ada di prodi. Jadi 20 SKS itu tidak fix. Itu akan tergantung pada substansi dan durasi magang masing-masing gitu. Itu kami baru tahu kemarin apa 2 hari yang lalu gitu ya. Sehingga kalau ternyata memang ada klausul seperti itu bahwa pengakuan SKS-nya tidak pasti 20 dan diserahkan kembali ke prodi, maka dengan itu semua pengajuan magang dan besaran transfer SKS-nya itu harus dievaluasi dulu di level prodi gitu. Pertimbangan utamanya nanti akan ada 2. Pertama adalah durasi magang. Jadi secara garis besar kalau magangnya full time dan selama 6 bulan, maka itu bisa diakui sebanyak 20 SKS ya. Tapi kalau misalnya magangnya 4 bulan, maka diakui sebesar 13 SKS. Kalau magangnya 2 bulan, ya berarti 6 sampai 7 SKS, atau berarti ekivalen dengan sebenarnya magang A plus magang B kita. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mendaftar magang lewat program-program magang kementerian, mohon bisa melakukan pengajuan kegiatan magangnya serupa ya dengan yang akan disampaikan oleh Bu Evi hari ini lewat departemen untuk bisa dievaluasi terlebih dahulu karena ujungnya tanggung jawabnya ada di prodi, kami tidak bertanggung jawab kalau misalnya teman-teman mengajukan magang tanpa melewat departemen, terus ternyata akhirnya misalnya kalian ekspektasinya diakui 20, ternyata setelah dievaluasi hanya diakui kurang dari 20 misalnya gitu ya. Jadi kami mohon pada teman-teman yang mau mengikuti program magang yang sudah ditawarkan misalnya juga via UI untuk bisa mengevaluasi dulu
programnya lewat SOP nanti akan disampaikan secara detail oleh Bu Evi dan tim magang. Mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan sebelum kita masuk ke Bu Evi. Mungkin oke, apa mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ditanya dulu teman-teman terkait magang kurikulum merdeka ini. Bu Cindy, boleh kita share ini dulu aja nggak? Informasi dulu. Mungkin Dwica kita tinggal aja karena nggak mungkin juga nungguin Dwica ya. Oke, jadi ini sebelum tanya jawab langsung ke Bu Evi ya. Tadi soalnya saya lihat belum ada Dwica, jadi saya kira perlu mengisi waktu dulu. Oke, ya udah. Saya serahkan ini mungkin sebagai pengenalan dari departemen. Jadi di departemen kami didukung oleh tim penanggung jawab mata kuliah magang yang dikoordinasikan oleh Bu Evi. Terima kasih Bu Evi Anggraini. Lalu Bu Evi didukung oleh dua anggota tim. Yang pertama Bu Dwica sebagai penanggung jawab dari TL-nya dan Pak Nohan dari teknik sipilnya gitu ya. Tapi sebagai kurang lebih prosedurnya sama, hanya ini apabila ada yang terkait substansi ya maka dievaluasinya di prodi masing-masing. Mungkin itu. Terima kasih banyak pada Bu Evi. Jadi mungkin sebagai informasi ke teman-teman, ini memang butuh waktu gitu ya, dari berbulan-bulan lalu ya, banyak sudah teman-teman yang mengajukan dan mohon maaf kami belum bisa menyetujui di level departemen karena memang waktu itu kita janjinya boleh magangnya mulai Juli ini dan karena memang banyak pertimbangan dan yaitu ya perkembangan dari dikti juga, berita-berita kebijakan-kebijakan tentang kurikulum merdeka dan lain-lain yang harus selalu kita sesuaikan. Ada peraturan menteri juga ya Bu Evi ya yang kita pertimbangkan. Dan sebagai informasi teman-teman, ini kebijakan yang kita sosialisasikan hari ini itu sudah melewati berkali-kali iterasi ya, kita rapat, terus kemudian timnya Bu Evi konsultasi ke beberapa dosen ya, beberapa guru besar, kita rapat lagi, terus dikonsultasikan lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih ini udah yang terbaik. Kami mungkin tidak bisa mengakomodasi seluruh keinginan teman-teman gitu ya, tapi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan hari ini kompromi lah dari mungkin apa yang teman-teman harapkan dan apa yang kami di level kurikulum dan departemen harus dicapai gitu ya. Mungkin itu, jadi mohon pengertiannya, tapi tentunya kalau ada masukan dan pertanyaan nanti ditampung dan kita jawab setelah rapat ini. Mungkin boleh langsung dimasukkan di chat ya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan selama presentasi. Mungkin saya serahkan ke Bu Evi. Terima kasih banyak Bu Evi atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Cindy. Mungkin sebelumnya, jadi untuk magang ini dari UI memang sudah mengeluarkan, pernah mengeluarkan juknis ya, terkait dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, ini salah satunya adalah kegiatan di luar kampus atau magang. Nah, ini kemudian untuk magang 20 SKS itu ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi. Kemudian di sini kenapa sampai saat ini dari level kami di departemen itu belum memberikan tanggapan kenapa kok bisa magang, kenapa bisa boleh magang untuk 20 SKS. Karena sebetulnya magang ini adalah mata kuliah pilihan, sementara di Departemen Teknik Sipil maupun Teknik Lingkungan, nah itu ada standar dari internasional IAB yang harus dipenuhi. Jadi kenapa tidak bisa 20 SKS-nya? Kalau misalnya kalian ambil 20%, kalian tidak mencapai kriteria lulusan teknik sipil dan lingkungan. Jadi itu sebabnya kenapa magang 20%-nya kemudian dikembalikan ke level departemen, itu yang pertama. Kemudian
kami mencoba menyikapi dari juknis yang ditawarkan oleh yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia. Saya coba share screen. Nah, ini jadi kriterianya. Nah, ini untuk mendapatkan 20 SKS. Nah, kalian harus magang selama full 1 semester. Sebetulnya kalau misalnya kalian memang ingin magang full 1 semester, tidak masalah, tapi kalian harus mengorbankan kalian lulus 4 tahun. Karena itu agak sulit dicapai. Untuk kalian lulus 4 tahun, kemudian kalian 1 semester full harus magang di luar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya kalian mengejar 1 semester yang kalian tinggalkan untuk magang. Puntoh itu misalnya ada di tingkat akhir, misalnya yang udah semester 8 gitu kan. Jadi selama 1 semester 8 pun tidak ada mata kuliah lain selain mata kuliah pilihan magang yang diambil. Jadi kalau misalnya memang ingin 20 semester ya, keputusannya ada di teman-teman semua. Jadi kemudian berdasarkan itu kami mencoba untuk membuat bagaimana tetap ada mata kuliah magang yang sebenarnya kenapa sih kok ada mata kuliah magang gitu kan? Sebenarnya lebih ke bagaimana caranya agar kalian begitu lulus kalian sudah tahu, tidak terkejut ya dengan dunia kerja yang akan kalian hadapi. Kemudian jadinya kami mencoba untuk ya udah kita jadikan ada 2 pilihan magang, yaitu magang A dengan magang B. Magang A ini 2 SKS dan magang B ini 3 SKS dengan beberapa syarat yang mengikuti. Ini kita coba, screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Jadi ini mata kuliah pilihan magang A dan magang B. Ini dasar-dasarnya kenapa sebenarnya kami menyediakan mata kuliah magang ini. Kemudian, nah di situ ada memang pilihan Merdeka Belajar. Nah itu maksimum memang 54 SKS. Tapi perlu diingat bahwa di sini untuk standar agar akreditasi internasional, nah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam kurikulum. Nah ini sebentar, ada yang salah nih sebentar. Kemudian, nah ini tadi berdasarkan diskusi-diskusi dengan para perumusnya, karena di Departemen Teknik Sipil itu ada Prof. Wijoyo yang kemudian ada di dalam Senat yang ikut merumuskan bagaimana sebetulnya mata kuliah magang ini. Kemudian di sini mata kuliah magang, nah itu kami mencoba untuk membuatnya dengan syarat tertentu. Jadi agar kalian misalnya di lapangan bukan kalian masih punya pegangan ya, punya pegangan bahwa oh kalau misalnya untuk magang A, nah itu ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah boleh salah satu kalian sudah semester 4 atau minimum sudah mengambil 60 SKS. Kemudian yang untuk magang B, nah ini ada 3 SKS. Nah ini syaratnya kalian sudah semester 6 atau sudah 75 SKS, mana yang terlampaui terlebih dahulu. Kemudian, nah ini magang A dan magang B, nah itu sudah kami diskusikan bahwa kalian melaksanakan magang A dan magang B di luar dari jam kuliah. Jadi makanya terus kemudian kami mencoba mengejar agar kalian bisa magang di bulan Juli setelah kalian libur semester. Nah ini deskripsi mata kuliah magangnya, kemudian tujuannya kenapa harus ada tujuan untuk di magang A ini. Jadi di sini kalian mampu berinteraksi sosial di dunia kerja. Kemudian bagaimana kalian mampu berkomunikasi
kemudian bekerja sama dalam tim, kemudian menerapkan etika profesional dalam bekerja dan memanajemen waktu untuk menyelesaikan tugas. Kemudian yang ketiga, nah kalian tetap harus membuat laporan magang. Kemudian, nah ini untuk proses magangnya itu sendiri, kalau misalnya nanti kalian meminta untuk surat keterangan magang di departemen, nah ini ketika mengajukan magang itu setidaknya kalian sudah punya tujuan magangnya, kalian mau di mana, kemudian siapa supervisor yang akan membimbing kalian di tempat kalian magang, kemudian job desk-nya seperti apa di tempat kalian magang. Jadi ketika sudah ada job desk-nya, nanti kami dari tim koordinator magang, nah itu kami akan mencoba, oh kalian masuknya magang A atau kalian masuknya magang B. Kemudian, nah ini nanti di akhir kegiatan, nah itu ada supervisor dan pembimbing. Nah ini yang memberikan penilaian terhadap apa yang kalian lakukan selama kalian melakukan magang. Kemudian ini CPL-nya, nah itu ada teamwork dan communication. Kemudian ini ada CPMK-nya. Jadi kalian diminta untuk menunjukkan etika yang profesional. Jadi di sini etikanya di sini bukan kalau misalnya datang ke kantor terus kalian pakai sendal, nah itu kayaknya harusnya kalian udah tahu sendiri. Jadi itu pasti nggak akan, kami berasumsi kalian tidak melakukan itu, gitu kan. Jadi di sini etika profesionalnya adalah bagaimana kalian bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh supervisor kepada kalian. Kemudian di sini ada disiplin, jadi di perusahaan tersebut biasanya mereka sudah punya peraturan dan bagaimana cara mereka bekerja. Nah itu kalian mampu beradaptasi di situ. Kemudian, nah ini tepat waktu, jadi bagaimana kalian bisa tepat waktu, baik itu dari disiplin maupun dari tanggung jawab. Jadi pekerjaan yang harusnya diselesaikan ada tenggat waktunya, kalian mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian di sini, nah ini untuk yang CPMK yang kedua, nah itu kalian mampu bekerja secara mandiri, secara individu. Kemudian di dalam kerja tersebut kalian adalah bagian dari tim. Nah, bagaimana kalian bersosialisasi di dalam tim tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan magang. Nah, ini durasi untuk magang A. Nah, ini kenapa kok minimal 100 jam di perusahaan? Nah, itu sebetulnya lebih ke pengakuan untuk 2 SKS. Nah, itu minimum adalah 100 jam. Tapi rasanya kalian tidak akan mungkin di perusahaan terus kemudian magangnya hanya 100 jam. Jadi mungkin magangnya itu waktunya itu sesuai dengan perjanjian kalian dengan perusahaan. Kemudian untuk bagaimana pengakuan SKS-nya dan itu masuk magang A atau magang B, nah itu tergantung dari job desk yang kalian terima nantinya dari perusahaan. Kemudian, nah ini misalnya yang mau melakukan magang itu adalah teman-teman yang sudah semester 6. Jadi kalian dari semester 6 mau masuk semester 7, kemudian kalian sudah lulus 75 SKS, kemudian kalian ingin melakukan magang A dengan magang B langsung sekaligus gitu. Jadi itu bisa kami akomodir. Jadi misalnya kalian mau mengambil langsung 2 magang A dengan magang B. Nah itu nanti ada di penilaiannya, nah itu tetap kita bagi 2, apa penilaian untuk magang A dan bagaimana untuk menilai magang B. Kemudian ini yang sudah saya sebutkan tadi untuk periode magang yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya dari tempat magangnya mintanya misalnya 2 bulan gitu kan, misalnya sampai berakhir masa magang, masa liburan kalian. Nah itu tadi, jadi SKS-nya yang bisa, karena kembali ke program studi ya, SKS yang bisa ditawarkan oleh, yang bisa diakui adalah berdasarkan SKS dari magang ini. Jadi kalian nanti ternyata di situ A atau B. Kemudian atau misalnya A dan B.
Kemudian waktu ini tadi waktu mengambil magang A. Jadi kapan kalian bisa mengambil magang A? Kemudian mata kuliah magang ini adalah mata kuliah spesial. Jadi kalian boleh magang kapan saja. Kemudian kalian boleh klaim mata kuliah magang ini SKS-nya. Nah, itu setelah kalian melalui beberapa prosedur yang sudah yang sudah dibuat oleh departemen. Nah, ini perusahaan kriteria perusahaan tempat kalian magang. Jadi perusahaan tempat magang itu tidak harus untuk magang A. Nah, itu tidak harus bergerak pada bidang ilmu teknik sipil dan teknik lingkungan. Tetapi di tempat magang tersebut tetap ada job desk terkait ilmu teknik sipil dan teknik lingkungan. Misalnya kalian magang di bank, tapi kemudian ditempatkannya atau di bank tersebut kalian ada di bagian credit analyze misalnya. Jadi kalian diminta di dalam credit analyze tersebut, nah itu diminta untuk mengkalkulasi sebenarnya misalnya umur dari umur dari jaminan jaminan untuk bank itu seperti apa. Kemudian misalnya di asuransi, nah itu juga sama, jadi sebenarnya dia tidak bergerak di bidang ilmu teknik sipil dan teknik lingkungan, tetapi ada di dalam job desk-nya mereka, nah itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ilmu teknik sipil dan teknik lingkungan. Nah, untuk poin yang kedua, jika kalian memang ingin mengambilnya dalam satu rangkaian, nah ini kalian harus magang di perusahaan yang bergerak di bidang teknik sipil dan teknik lingkungan. Kemudian untuk yang ketiga, nah ini karena ada penilaian terhadap kerja tim. Nah ini kalian tidak boleh magang pada pekerjaan yang bersifat individu, perorangan atau private. Jadi misalnya kalian memberikan les private untuk anak-anak SMA, nah itu tidak bisa kalian klaim sebagai magang. Kemudian, nah ini metode belajarnya. Jadi ini adalah salah satu metode belajar action learning. Jadi kalian diharapkan akan dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan melalui mata kuliah magang. Kemudian kalian mampu melakukan interaksi dan koordinasi dengan rekan kerja maupun dengan pemberi tugas. Kemudian, nah ini pembuatan laporan dan diskusi ini dengan supervisor dan pembimbing magang yang nanti ditentukan oleh tim koordinator. Ini teknisnya untuk pelaksanaan magang A. Jadi ini ada untuk mahasiswa, kemudian supervisor di tempat magang, kemudian dengan dari tim magang yang di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi mahasiswa itu kalian itu harus membuat proposal rencana magang. Jadi kalian mampu maksudnya proposalnya juga nggak harus panjang, tapi di dalam proposal tersebut, nah itu kalian menceritakan deskripsi tempat magang kalian, kemudian apa yang akan kalian kerjakan di tempat magang kalian. Kemudian, nah ini setiap minggu, nah itu kalian harus membuat weekly report. Jadi itu isinya adalah kegiatan magang selama 1 minggu, kemudian ada foto, dokumentasi, dan persetujuan dari supervisor. Nah ini template-nya sudah ada nanti di-share dari departemen. Nah kemudian ini pelaporan substansi yang kalian lakukan selama magang. Nah kalau misalnya untuk magang A, nah itu dibatasi, maksudnya yang akan dinilai, nah itu baru bagaimana permasalahan yang ada di tempat magang, kemudian data-data yang kalian butuhkan untuk masalah tersebut, kemudian peraturan-peraturan yang terkait dari permasalahan yang ada di tempat magang kalian. Kemudian dari supervisor di tempat magang, nah ini yang harus dilakukan adalah memberikan deskripsi
pekerjaan atau tugas terkait bidang teknik sipil dan teknik lingkungan. Kemudian juga memberikan durasi kerja. Jadi selama waktu kerjanya atau durasinya selama kalian magang berapa lama, per harinya kalian harus ada di kantor berapa lama. Kemudian, nah ini melakukan supervisi dan bimbingan. Jadi mensupervisi pekerjaan kalian selama ada di kantor dan melakukan pendampingan selama kalian magang. Kemudian ini ada memberikan penilaian, nanti akan kami tunjukkan borang penilaian yang harus dinilai oleh supervisor. Kemudian di sini ada dari departemen. Nah ini nanti ada template formulir untuk magang, pelaporan. Kemudian nah ini formulir untuk surat permohonan maupun surat keterangan mahasiswa yang akan magang. Kemudian form penilaian, kemudian pembimbing untuk mata kuliah magang. Itu tadi yang untuk magang A. Nah ini yang untuk magang B. Nah ini beban SKS-nya 3 SKS. Jadi kalau misalnya yang A tadi dia ada 2 kompetensi yang dihitung. Nah kalau yang di magang B itu ada 3 kompetensi yang dihitung. Yang 2 kompetensinya sama dengan yang magang A, jadi adalah kerjasama dalam tim dan komunikasi. Kemudian yang untuk tambahan. Connect dah. Kemudian untuk tambahannya itu adalah ada problem analisis yang harus kalian lakukan di dalam magang tersebut. Nah ini tujuannya itu adalah sebenarnya adalah tambahan ya ilmu praktik di lapangan terkait dengan aplikasi dan adaptasi ilmu yang kalian dapatkan di kampus. Kemudian, nah ini berdasarkan sebenarnya setiap semester. Nah itu kami dari departemen itu ada rapat dengan advisory board. Kemudian salah satu masukannya adalah lulusan dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan ini seharusnya ketika lulus, nah itu diharapkan sudah siap kerja. Nah, jadi kami di sini ingin mempersiapkan kalian sarjana dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan itu lebih siap kerja karena setidaknya kalian sudah mengetahui lah bagaimana sebenarnya kondisi dan mengeksplorasi dunia kerja di bidang teknik sipil dan teknik lingkungan itu seperti apa. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini adalah mampu mengimplementasikan ilmu teknik sipil dan teknik lingkungan di kondisi di lapangan. Kemudian yang kedua ini sama dengan magang A, itu bagaimana cara kalian berkomunikasi, bekerja sama dalam tim. Kemudian bagaimana menerapkan etika profesional serta manajemen waktu di dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang ketiga, nah itu kalian diharapkan bisa membuat laporan magang B dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kompetensinya. Jadi kalau misalnya yang magang A tadi dia hanya ada teamwork dan communication, nah ini di magang B ada tambahan satu yaitu adalah problem analysis. Jadi kalian mampu identifikasi, formulasi, termasuk di dalamnya adalah referensi dan analisis masalah teknik sipil. Jadi ketika di sini ada analisis, berarti di dalamnya kalian sudah mampu melakukan komputasi. Jadi menghitung itu ada di dalam sini, hasil hitungan yang kalian dapatkan itu kalian analisis. Nah itu adalah problem analisis yang ada di magang B. Nah ini kemudian untuk CPMK-nya, nah ini kalian mampu melakukan analisis untuk masalah pekerjaan engineering baik itu teknik sipil maupun teknik lingkungan. Kemudian itu tadi yang untuk CPMK 2 sampai 4, nah itu sama dengan yang A.
Jadi menunjukkan etika profesional, kemudian bekerja dalam secara individu di dalam tim, kemudian menyusun laporan hasil magang. Ini durasi magangnya jadi minimum 150 jam atau 250 jam jika kalian mengambilnya adalah satu rangkaian dengan magang A. Kemudian ini periode magangnya sama, jadi kalau misalnya dari perusahaannya memang minta untuk waktunya, itu tergantung kesepakatan kalian. Karena biasanya kalau misalnya untuk 150 jam itu kan 2 sampai 3, 1 bulan lah kurang lebih selesai, tapi rasanya ketika 1 bulan itu kalian belum akan bisa mendapatkan yang problem analisisnya itu tadi. Jadi, nah kemudian ini ada beberapa kriteria untuk magang B-nya. Jadi kalau misalnya kalian magang di konsultan perencana atau pengawas, nah itu magangnya dilakukan satu fase pekerjaan tertentu. Jadi mahasiswa kalian mampu mengetahui jadi bagaimana satu fase tersebut dari awal sampai akhir. Misalnya pekerjaannya ada kalau misalnya untuk perencanaan atau pengawas, nah itu kan ada finalnya. Nah itu kalian ada di dalam salah satu fase, misalnya di fase sampai mereka melaporkan kegiatan tengah fase pekerjaan. Nah, karena kalau misalnya untuk problem analysis, kalau misalnya di pekerjaan misalnya pendahuluan, nah itu kayaknya belum ada untuk problem analisisnya. Nah, itu untuk yang fase awal untuk di misalnya pelaporan yang pendahuluan oleh pekerjaan. Nah, itu biasanya untuk yang magang A. Tapi kalau misalnya magang B, nah itu di dalamnya karena sudah ada hitungan dan analisisnya, nah itu biasanya sampai interim. Kemudian untuk ketika kalian magang di kontraktor juga sama. Jadi dilakukan dalam minimal satu fase tertentu. Nah ini kalau misalnya magang di operator, nah itu selama 3 bulan, jadi satu siklus bisnis prosesnya untuk jadi kan setiap ada monitoring 3 bulan. Nah itu kalian bisa mendapatkan esensi dari monitoring 3 bulanan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ini sama tadi untuk teknik pelaksanaan magang B-nya. Nah ini proposal itu tadi isinya apa saja, magangnya di mana, kemudian secara umum perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, kemudian nah apa yang akan kalian lakukan di tempat magang tersebut. Kemudian sama ini ada weekly report. Kemudian nah ini yang ketiga, nah ini ada substansi engineering yang didapatkan selama magang. Jadi kalau misalnya yang tadi yang A itu hanya sampai identifikasi, kemudian yang B ini adalah sampai ke analisis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu untuk magang B-nya. Kemudian, nah ini supervisor di tempat magang. Nah, itu sama. Jadi, deskripsinya seperti apa, kemudian melakukan bimbingan dan supervisi selama kalian melakukan magang. Kemudian, penilaian terhadap kinerja kalian magang di perusahaan mereka seperti apa. Nah, ini yang dari departemen sama seperti yang A. Nah, itu mempersiapkan beberapa dokumen terkait kebutuhan kalian selama kalian melaksanakan magang. Nah, ini yang agak sebetulnya kami pun dari departemen agak ya nggak ya, kami akan jalan terus atau di hold dulu nih pandemi magang ini sampai pandeminya selesai, tapi mungkin itu agak memakan waktu, jadi kami membuat batasan tambahan aturan terkait dengan magang di kondisi pandemi ini. Jadi, nah ini jadi mengingat si magang ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, sementara dari pihak departemen sendiri, kami sudah punya mata kuliah pilihan yang lain
selain mata kuliah magang. Jadi kalau misalnya dengan kondisi yang seperti ini, ya tadi karena mata kuliah pilihan, kalian boleh mensubstitusi magang ini dengan mata kuliah yang lain. Kemudian, nah ini jika kalian memang tetap ingin melaksanakan magang, nah ini kalian kami ingatkan bahwa mata kuliah magang ini bukan mata kuliah wajib. Jadi tidak ada kami dari departemen memaksa kalian, menyarankan kalian untuk melaksanakan magang. Kenapa? Itu kalau misalnya kami melakukan, kalian harus mengambil mata kuliah magang. Nah itu tanggung jawab kami adalah kami memaksa kalian dan memaksa orang tua kalian untuk mengizinkan kalian melakukan magang. Nah di sini kalau misalnya kalian ingin tetap magang pada kondisi ini, nah itu kalian harus ada kondisi surat izin tertulis dengan materai dari orang tua kalian yang menyatakan bahwa orang tua kalian mengetahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan, kemudian tetap memberikan izin dengan konsekuensinya adalah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada periode kalian magang, nah itu bukan merupakan tanggung jawab dari pihak departemen maupun pihak universitas. Kemudian, nah ini kalian harus memastikan bahwa perusahaan tempat kalian magang, nah itu memenuhi protokol kesehatan. Ini prosedurnya. Jadi di sini yang pertama, nah ini kalian membuat surat izin orang tua, kemudian kalau misalnya kalian butuh surat pengantar bahwa dari departemen bahwa kalian akan melakukan magang, kemudian biasanya adalah surat keterangan bahwa kalian adalah memang mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Kemudian, nah ini surat-suratnya harusnya surat izin orang tua itu saat itu juga sudah ada template-nya. Kemudian untuk ini surat pengantar, itu surat keterangan untuk perusahaan, nah itu sudah kayaknya ada beberapa yang memang sudah magang. Nah itu sudah bisa diminta di departemen. Kemudian di sini adalah bagaimana kalian melamar dan mencari tempat untuk magang. Kemudian, nah ini kalian harus dapat penerimaan acceptance letter lah kurang lebih seperti itu dari tempat magang. Di situ isinya berarti kalian sudah punya supervisor di tempat magang tersebut. Kemudian sudah tahu apa yang akan kalian lakukan di tempat magang tersebut. Kemudian setelah itu kalian mengisi dan mengupdate Bitly yang ada di departemen. Kemudian setelah itu kami akan melakukan verifikasi, itu kalian bisa melakukan magang atau tidak. Kalau misalnya tidak ya, mungkin ada syarat di sini yang kalian belum penuhi. Jadi kita harus balik lagi. Jadi di isian Bitly ini ada yang terlewat mungkin. Kemudian setelah diterima, kalian akan mendapatkan pembimbing dari departemen selama kalian magang. Kemudian, nah kalian melakukan koordinasi dengan pembimbing dan supervisor tentang pelaksanaan magang tersebut. Nah, di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan kegiatan magang kalian kepada dosen pembimbing. Kalau misalnya untuk supervisornya, nah itu harusnya sudah kalian dapatkan ketika kalian akan mengisi Bitly-nya. Nah, ini yang harus kalian sampaikan kepada dosen pembimbing kalian. Kemudian pelaksanaan magang, kemudian di sini ada supervisi dan pendampingan, baik dari supervisor maupun dari dosen pembimbing. Kemudian di sini ada pembuatan laporan hasil magang, kemudian ada proses penilaian selama magang,
Nah, ini penilaiannya dari supervisor dan dari dosen pembimbing berdasarkan laporan yang kalian buat. Kemudian kalian mengunggah laporan magangnya di Bitly yang sudah disediakan oleh departemen. Nah, kemudian nanti sebelum nilai magangnya keluar, kan kalian misalnya kalian mau klaim nilainya. Nah, ketika kalian akan klaim nilainya, pastikan kalian sudah menyelesaikan semua proses ini. Kemudian ada satu lagi, yaitu adalah ada sharing session. Jadi kalian seperti kita buatkan seperti forum diskusi seperti itu. Jadi di situ semua yang ikut magang, nah itu harus masuk ke dalam sharing session tersebut, kemudian mendeskripsikan apa yang dilakukan selama magang. Kemudian setelah itu dan semua proses ini sudah selesai, nah itu nanti akan ada pengunggahan nilai di SIAK berdasarkan magang yang sudah kalian lakukan. Kemudian itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk proses penilaiannya. Oke. Ini adalah kriteria penilaian untuk magang A. Jadi dari ini kompetensinya, kemudian ini kriteria penilaiannya. Kemudian ini yang nanti akan diisi oleh supervisor dan akan diisi oleh dosen pembimbing berdasarkan laporan dari laporan magang yang sudah kalian buat. Ini untuk magang A, jadi bagaimana kalian berkontribusi di dalam keberhasilan tugas di dalam tim tersebut. Kemudian gagasan, jadi kalian kan ini identifikasi, terus kemudian ketika ada permasalahan, bagaimana caranya kalian menguraikan permasalahan tersebut. Kemudian apakah kalian memiliki ide-ide terkait dengan permasalahan yang ada tersebut. Kalau yang di magang A, itu bisa kalian misalnya hanya sampai di ide tersebut, tapi kalau misalnya untuk magang B, nah itu kalian harus sudah sampai pada berdasarkan ide yang kalian buat, kalian bisa menghitung, kemudian kalian bisa melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Kemudian setidaknya di yang magang A ini kalian sudah bisa membuat flowchart. Flowchart-nya adalah posisi kalian di tempat magang itu ada di mana. Jadi kan ada struktur organisasi di dalam perusahaan, kalian masuk di dalam struktur organisasi yang mana. Posisi kalian ketika magang, atau misalnya kalau misalnya perusahaan kan terlalu besar, nah itu biasanya ada divisi-divisi, nah di dalam divisi tersebut di mana posisi kalian ada di mana. Kemudian selain itu adalah untuk misalnya kan kalian punya ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, itu kalian bisa membuat alurnya. Kalau misalnya untuk menyelesaikan itu seperti apa alurnya. Kemudian, nah ini bagaimana caranya kalian untuk saling berbagi, sharing informasi, kemudian saling membantu di dalam tim. Kemudian, nah ini yang keempat itu kalian punya peran di dalam tim tersebut. Kemudian ini kedisiplinan, jadi nanti supervisor kalian akan menilai terhadap peraturan perusahaan berapa peringkatnya. Kemudian sopan santun dan etika terhadap anggota tim yang lain. Kemudian untuk yang komunikasi ya ini. Nah ini kalian mampu membuat dokumen secara tertulis maupun mempresentasikannya pada supervisor. Kemudian di dalamnya ini tadi termasuk ada grafik, diagram alur tadi, kemudian misalnya punya tabel-tabel, kemudian dokumentasi. Jadi misalnya ada foto-foto selama kalian magang, nah itu harus ada di dalam laporan magangnya. Itu yang untuk magang A.
Jadi ini bobotnya. Nah, kemudian ini untuk magang B. Nah, untuk magang B-nya yang untuk poin B dan poin C itu sama seperti poin A. Nah, ini poin A dan B di magang A. Nah, ada satu tambahan di sini adalah problem analysis. Jadi di problem analysis ini kalian sudah mampu mengidentifikasi ya. Jadi permasalahan-permasalahan teknik sipil dan teknik lingkungan yang terjadi di lapangan. Kemudian ini merumuskan tahapan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Kemudian melakukan analisis terhadap penyelesaian masalah yang terjadi di perusahaan tempat kalian magang atau permasalahan yang kalian identifikasi di poin A1 ini. Itu yang membedakan antara magang A dengan magang B. Mungkin itu ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Cindy. Baik, terima kasih Bu Evi. Oh ya, mungkin sekedar menambahkan aja ya Bu Evi, boleh ya. Tadi kalau untuk yang sharing session setelah magang itu sebenarnya itu tidak ada nilainya ya, tapi itu lebih sekedar berbagi pengalaman yang rencananya forumnya kami buka juga ke rekan-rekan yang nggak ikut magang dan juga terutama ke adik-adik kelas kalian gitu, supaya mereka juga jadi ada bayangan, oh kalau di dunia kerja seperti ini toh ternyata apa calon sarjana teknik sipil dan atau teknik lingkungan gitu ya. Jadi goalnya lebih ke situ ketimbang untuk nilai gitu. Dan itu saja yang tadi mau ditambahkan. Kita langsung ke tanya jawab aja kali ya. Kalau di chat rasanya nggak ada yang masuk ya. Jadi apakah ada pertanyaan nih? Atau mungkin pada mau langsung bertanya di sini? Tolong nyalakan. Halo, Kevin. Oh ya, maaf Bu, barusan koneksi saya agak bermasalah. Saya ingin bertanya Bu, untuk perusahaan tempat kita magang nantinya, apakah ada kriteria khusus dalam artian misalnya secara legalitas, apakah perusahaannya harus berbentuk PT atau bebas ya Bu? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Nyalain dulu kameranya, Kevin. Oh, oke. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Ya, apakah sudah terlihat Bu? Oke. Gimana tadi pertanyaannya? Maaf, boleh diulang? Di saya belum. Oh ya. Oke. Ya. Ini sih Bu, untuk perusahaan tempat kita magang nantinya, apakah ada syarat khusus ya secara legalitas gitu, misalnya apakah perusahaannya harus berbentuk PT kah atau bebas gitu Bu? Mungkin itu. Sampai sekarang belum ada ya, Evi ya? Mungkin langsung saya coba jawab ya, Kevin ya. Jadi sebetulnya memang tidak ada syarat perusahaan tersebut harus bentuknya seperti apa gitu kan. Tapi kalau misalnya diperhatikan dari syaratnya untuk magang, jadi dia berarti sebetulnya sudah ada pengalaman perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Jadi misalnya bentuknya CV pun tidak masalah gitu kan. Akan tetapi sudah jelas di CV tersebut sebetulnya pekerjaannya selama ini seperti apa. Misalnya kalau misalnya CV kan misalnya konsultan atau kontraktor gitu kan, itu justru mungkin karena biasanya ketika CV itu dia ada nominal project-nya, biasanya project-nya nggak boleh terlalu besar juga kan kalau misalnya CV. Nah itu mungkin justru satu bisnis prosesnya bisa kalian ikuti. Tapi ya tolong sekali lagi, mungkin ada yang harus kalian siapkan untuk apply ke departemen. Salah satunya adalah company profile-nya si perusahaan tempat kalian magang kan.
Jadi sebenarnya dia bergerak di bidang apa, sudah berapa lama mereka menjalankan perusahaan tersebut. Kemudian biasanya kan dia ada kategori-kategorinya, dia masuk ke A, B, atau C gitu. Tapi sebenarnya itu ada di company profile dari perusahaan tempat kalian magang, sebenarnya mungkin seperti itu. Bu Cindy ada masukan nggak? Ya sebenarnya sih lebih ke judgement kalian. Misalnya salah satu syaratnya ada pembimbing magang ya, Bu Evi ya. Nah kalau ada pembimbing itu kan harapan kami bukan formalitas ya Kevin, tapi memang seseorang yang bisa membimbing kalian. Jadi kalian magang juga selain kalian berkontribusi buat perusahaan, karena itu pasti kan yang diharapkan perusahaan, tapi perusahaan bisa berkontribusi kalian gitu. Nah itu jadi penilaian kalian juga. Dan selain itu kan juga tadi misalnya ada teamwork gitu ya. Kalau perusahaannya terlalu terus nanti kalian mungkin kerjanya sendiri jadi nggak ada teamwork. Jadi lebih ke situ sih Kevin ya. Nanti dilihat rubriknya, isi laporannya, persyaratannya, nah kira-kira bisa dipenuhi nggak oleh perusahaan ini gitu. Ya. Oke, baik Bu. Terima Prokes kasih. juga kan misalnya ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Ngomong sama layar gitu. Udah 1,5 tahun melihat kalian. Oke. Yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, jadi ini nanti rekamannya kami share PPT-nya dan tadi format template laporan, semuanya rubrik penilaian itu semua kami share juga. Jadi mungkin teman-teman butuh waktu ya buat melihat ulang, buat membacanya. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa dikompilasi lewat IM supaya satu pintu gitu, takutnya berulang-ulang. Nanti di atau ilmi yang bisa menyampaikan ke kami, Akna. Nah, kalau enggak juga kami boleh permohonan magangnya sesuai dengan itu kita tutup ya Bu Wija, mungkin ada ya. Oke. Ya udah berarti kita sudahi, berarti kita cukupkan. Oke. Ya. Oh ada Pak Mungkin, Wijoyo. Pak Wijoyo mungkin ada yang mau ditambahkan? Enggak ada. Oke. Oke. Semoga lancar. Teman-teman kalau nyambung ke yang tadi Bu Evi sampaikan, kalau magangnya panjang dan kalian punya ambisi lulus tepat waktu dan lain-lain, sebenarnya kalian kan juga punya kapasitas untuk mencoba melihat ya IRS kalian, rencana studi sampai lulus, coba aja kalian coba gitu. Kalau kalian nih off 1 semester nih full, kemudian kalian misalnya bisa ngambil paralel di kelas KKI gitu ya untuk lewat, lalu masing-masing kelas statusnya berbeda ya, capaian mata kuliahnya berbeda. Kayaknya internetnya Bu Cindy ini ya putus-putus atau internet saya yang putus-putus? Saya. Oke. Halo Bu Cindy. Kalian masih bisa mendengar Bu Cindy atau gimana? Freeze Mbak Cindy-nya. Mungkin saya coba menyampaikan yang disampaikan oleh Bu Cindy ya. Jadi misalnya memang kalian ingin magang yang melalui universitas gitu, terus kemudian ya memang kalian sudah punya planning untuk kuliah tersebut tanpa mengurangi dari
kan dari departemen sendiri, nah itu ada untuk kalian lulus, nah itu apa saja yang harus kalian selesaikan. Nah itu tadi kalau misalnya kalian punya kesempatan mengambilnya, misalnya paralel dengan yang KKI, misalnya kalian lihat ada di mata kuliah yang teman-teman KKI, kalian mau mengambil yang di KKI, dipersilahkan. Mungkin seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bu Cindy. Ya. Benar nggak Bu Cindy? Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya kok kayak di kelas kalau ditanya ada pertanyaan terus diam semua. Oh, oke. Pak Wijaya, ada tambahan Pak Wijaya? Cukup, Bu. Baik. Bu Cindy ngechat saya. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Bu Dwica tadi ada ini kan ya, file-file form-formnya nanti akan di-share ke teman-teman mahasiswa kan ya, Iya, Bu Dwica? share foto Bu Evi. Baik, jadi nanti bisa dilihat di Bitly yang ada di departemen, bagaimana sebetulnya syarat-syarat magangnya, kemudian form-form yang harus kalian isi, kriteria penilaiannya seperti apa. Jadi bukan kami mengada-ada terhadap penilaiannya, jadi kalian juga bisa lihat penilaiannya apa saja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, boleh kita akhiri? Ibu mohon izin satu saja. Iya. Ya. Perkenalkan Ibu Evi, nama saya Teguh. Saya ingin bertanya, tadi mungkin saya agak miss di mana matkul magang ini sebenarnya matkul yang klaim nanti di ujung setelah kita magang, atau kita ambil matkulnya dulu, baru kemudian masuk ke siklus yang bikin surat orang tua, izin orang tua, dan lain sebagainya. Itu gimana ya, Bu? Terima kasih. Kalau misalnya, kan misalnya kalian magangnya sekarang nih di yang semester, yang liburan Juli sampai Agustus, nah itu kalian bisa klaim di semester ganjil, berarti kan semester ganjil depan. Selama kalian sudah kriteria mengambil mata kuliah magang itu tadi kalian penuhi, kayaknya tidak ada masalah ketika kalian kemudian membuat mengklaim. Jadi kalian ajukan SKS-nya, IRS-nya, terus kemudian tapi ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya ternyata nanti sampai akhir semester kalian tidak menyelesaikan prosedurnya, ya jadinya BS ya nilainya. Jadi kalau misalnya kalian mau aman gitu, terus kemudian kalian magangnya sekarang, terus kemudian nanti kalian klaimnya di semester berikutnya juga tidak masalah. Jadi kalian mau klaimnya, mau mengisi IRS-nya, kapan itu akan kalian masukkan ke dalam IRS kalian, nah itu tergantung syaratnya tadi. Terus kemudian ya kalau misalnya nggak selesai, ya jadinya nggak bisa kami nilai gitu aja mungkin ya. Siapa tadi yang nanya? Teguh. Iya Bu, Teguh ya. Terima kasih Bu jawabannya. Satu lagi Bu, kan sosialisasi yang kemarin itu kurikulum bahwa matkul magang itu diambil di semester genap, sedangkan semester depan itu kan semester ganjil. Berarti ini bisa diklaim di semester 7 atau tetap harus bisanya di semester genap gitu. Terima kasih. Jadi karena ini magangnya mata kuliah spesial, jadi kalian boleh klaim kapan aja. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi yang ingin bertanya? Selamat pagi Bu, saya izin bertanya. Boleh minta kameranya di-on kan nggak? Oh iya, baik Bu. Namanya siapa gitu? Apakah sudah terlihat Bu? Ya. Ya,
Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Fahmi, saya izin bertanya Bu. Kalau untuk yang angkatan 2019, apakah mata kuliah magang ini nantinya diklaim sebagai mata kuliah pilihan di semester 7 dan 8 atau bagaimana Bu? Begitu, terima kasih Bu. Semuanya sama ya, karena sebenarnya kalau dulu mungkin peraturannya adalah mata kuliah yang kurikulum 2020 itu hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020 gitu kan. Nah, ini per semester yang lalu masuk semester genap yang kemarin sudah kalian lalui. Nah, itu tidak ada lagi sistem gerbong. Jadi dari yang semua mahasiswa yang sedang statusnya aktif, nah itu kalian boleh klaim mata kuliah magang kapanpun. Peraturannya jadi berlaku untuk semua angkatan yang masih aktif. Berarti dihitung sebagai mata kuliah pilihan ya Bu nantinya? Iya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Bu Dwica ada tambahan? Nanti saya putar lagi, terus nanti ada pertanyaan lagi. Bu Dwica ada tambahan atau masukan? Baik. Pak Wijaya mungkin ada yang ingin disampaikan? Jangan-jangan saya ada yang salah gitu. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin sosialisasi ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Bu Dwica, Pak Wijoyo yang sudah berkenan hadir untuk mengawal mata kuliah magang ini. Terima kasih juga teman-teman dari mahasiswa yang sudah bersedia untuk mendengarkan, kemudian peraturan-peraturannya tadi yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu saja, kalau tidak ada tambahan dan pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Evi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu.